memuji nama Tuhan. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Kita kembali berbakti untuk meninggikan nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita mau meninggikan Dia. Kita mau meninggikan nama Yesus. Kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Karena Dia yang layak kita sembah. Hanya Dia, hanya Yesus yang layak kita tinggikan. Haleluya. Amin. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Kita sembah Dia.
kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, karena kemurahan Tuhan lebih dari hidup, kami datang, umat-umat-Mu datang di tempat ini Bapa. Kami mau naikkan ucapan syukur, lewat kami mau beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hanya firman-Lah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita mau angkat satu pujian kita kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Karena hanya di dalam Tuhan ada jalan. Hanya di dalam Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan jalan yang terbaik buat kita. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau selalu ajaib bagiku.
berkat kebaikan-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami melakukan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu Bapa, dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Kami sidang jemaat-Mu Bapa, siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Kami akan sambut kebenaran firman Allah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dari surga kiranya turun atas kita pagi hari ini. Shalom. Haleluya. Mari saudaraku kita membuka Alkitab dan membaca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 13 ya. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inti dari Matius pasal 6 ini itu adalah ajaran Yesus yang membahas tentang kewajiban agama. Ya. Itu bisa kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6 tadi ayat yang ke-1 ya. Kita baca ayat yang ke-1 ini. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Kata agamamu, saudaraku, di sini itu jelas ditujukan kepada para pendengar khotbah Tuhan Yesus ini, yang pada saat itu notabene adalah orang-orang yang belum mengikut Kristus. Sehingga kesimpulan saya, Yesus itu tidak melarang seseorang itu beragama. Justru sebetulnya dia respect pada orang yang beragama. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memahami bahwa Yesus
anak tunggal Bapa yang turun ke dunia itu bukan untuk mendirikan agama baru, tetapi untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang putus oleh sebab dosa melalui pengorbanannya mati di kayu salib. Dan dia memberikan kepada kita hidup yang kekal kepada orang yang percaya dan yang mengenal dia dengan benar. Ya. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi Tuhan datang untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal. Roma pasal yang ke-6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, itulah Yesus datang untuk memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya, supaya mereka tidak binasa. Karena dosa itu menyebabkan maut dan kematian bagi setiap orang yang sudah jatuh dalam dosa ini. Yohanes pasal 17 ayat yang kedua dan 3, pada saat Yesus berdoa, apa yang dia katakan? Yohanes 17 ayat 2 dan 3, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Haleluya. Saudaraku, kita yang telah mengenal Kristus tahu bahwa dia adalah Allah yang benar dan juru selamat kita, kita mendapat hidup yang kekal dan kita luput dari kematian yang kekal oleh sebab dosa-dosa kita itu. Lalu ada kodrat ilahi di dalam kita. Karena apa? Karena Kristus hidup di dalam kita. Dan Kristus yang hidup di dalam kita itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita diingatkan pada saat ini, ya, Tuhan menuntut kita sebagai anak-anaknya, di mana kita pada saat ini sesungguhnya sudah menerima hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu bukan ketika seorang itu berpisah dengan tubuh, tetapi pada saat kita percaya menerima Yesus dan mengenal dia dengan benar. Nah, Tuhan menuntut kita. Apa yang dia katakan? Di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-20, mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudaraku, kewajiban agama yang ditekankan oleh Tuhan Yesus di dalam perikop yang kita baca ini adalah masalah memberi sedekah, berdoa,
dan puasa. Nah, memberi sedekah itu adalah menyatakan kasih kita kepada Allah yang diwujudkan dengan berbagi kasih dengan sesama. Lalu berdoa itu adalah membangun keintiman dengan Bapa di surga. Dan yang ketiga adalah puasa. Puasa itu esensinya adalah penguasaan diri, merendahkan diri di hadapan Allah. Dan kita tahu bahwa apa yang dituntut ini adalah sebagai satu manifestasi dari Roh Kudus, kodrat ilahi yang Tuhan telah berikan kepada kita, yang ada pada kita setelah kita mengalami satu kelahiran yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saudaraku, yang sedang kita bahas pagi ini itu adalah kewajiban untuk berdoa, ya. Apa yang kita baca dalam ayat mas kita itu dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13 tadi, Tuhan melihat satu kesalahan di dalam doa, di dalam berdoa yang berhubungan dengan motivasi dan konsep di dalam doa yang enggak benar gitu. Kita bisa melihat tentang motivasi yang enggak benar dan motivasi yang benar yang Tuhan kehendaki, serta konsep yang benar, ya. Motivasi yang benar itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-5 sampai 6. Contoh pertama dari doa yang salah itu diambil dari kebiasaan doa dalam agama Yahudi yang mengajarkan dan menekankan doa rutin tiap hari. Agama Yahudi ya mengajarkan dan menekankan doa yang rutin tiap hari. Dan mereka itu berdoa harus minimal 3 kali dalam satu hari. Dan selalu pada jam-jam yang sama. Kita bisa melihat kebenaran ini dalam Daniel pasal yang ke-11, ya. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu dalam perjanjian baru kita melihat di dalam Kisah pasal yang ke-3 ayat yang ke-1, ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ya, untuk berdoa jelas, ya. Berbagai tulisan dari para rabi Yahudi itu menunjukkan bahwa jam-jam doa itu harus wajib diikuti dan dilaksanakan, tidak peduli dimanapun orang Yahudi itu berada. Nah, di dalam beberapa kasus, beberapa orang secara tidak bisa mengelakkan, ya, dia pasti harus melaksanakan doa di luar rumah. Ya mungkin sedang dalam perjalanan atau mungkin dia harus bekerja di tempat lain. Yang menjadi masalah itu adalah motivasi yang keliru. Sebagian orang sengaja mengatur aktivitas mereka itu
supaya pada waktu jam-jam doa tertentu yang sudah ditentukan itu, ya, mereka sedang berada di keramaian. Itu sengaja diatur. Misalnya mereka ada di rumah ibadah, bahkan kebanyakan ada mereka yang di persimpangan jalan raya. Motivasinya apa? Mereka ingin agar banyak orang melihat bahwa mereka itu adalah orang saleh. Nah, itu disebutkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang kelima tadi. Ya, supaya mereka dilihat orang. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah ibadah dan tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Ya. Dengan posisi berdiri, ya, mereka ingin dilihat orang banyak. Nah, situasi semacam ini itu sangat rentan dengan kemunafikan. Mereka kelihatannya suka berdoa. Padahal yang mereka sukai itu ialah pujian dari manusia. Mereka tampaknya sangat mengasihi Allah. Padahal mereka itu mengasihi reputasi diri sendiri. Mereka terlihat menyembah Allah. Padahal mereka terjebak pada penyembahan diri sendiri. Nah, jika pujian dari orang lainlah yang dicari-cari oleh orang-orang munafik ini, ya mereka sudah mendapat upahnya. Karena ayat yang kelima, mereka sudah mendapat upahnya. Mereka mendapat apa yang mereka harapkan. Tidak demikian dengan pengikut Kristus. Ayat 6 dijelaskan, tetapi jika engkau berdoa, tidak demikian seharusnya. Ya seperti Daniel, dia lari ke rumah berdoa pada waktunya, ya, di kamar. Ya. Jadi bagi orang Kristen, rahasia doa kita itu adalah berdoa secara rahasia. Rahasia doa kita yang berkenan itu adalah berdoa secara rahasia. Ada dua cara yang digunakan untuk menegaskan hal ini, yaitu masuk dalam kamar. Tapi kita bukan hanya diperintahkan untuk berdoa di kamar, kita harus mengunci pintu. Nah, ini merupakan hal yang diperintahkan untuk berdoa di kamar dan mengunci pintu, ya, merupakan satu penegasan bahwa kita berdoa itu jangan woro-woro, ya. Jangan ngomong sana sini, ya. Aku sudah mendoakan kamu, aku sudah berdoa, aku berdoa tadi pagi jam ini, ya. Kita harus merahasiakan, ya. Rahasia doa kita adalah berdoa secara rahasia. Nah, cara yang kedua adalah satu pemunculan kata di situ adalah yang tersembunyi. Sampai 2 kali, ya. Bapa yang berada di ketersembunyian, dia akan melihat yang tersembunyi, ya. Di mana kita tidak mempunyai satu motivasi yang salah supaya dilihat orang, tapi justru secara rahasia di tempat yang tersembunyi, ya, kita berdoa. Nah, Allah yang tahu yang ada di tempat yang tersembunyi itu, dia tahu
semua yang kita lakukan. Haleluya. Lalu mengenai motivasi yang benar di dalam berdoa itu sebetulnya akan membawa berkat, ya. Jika yang kita cari di dalam doa itu adalah Allah sendiri, kita akan mendapatkan segala kebaikannya. Hal ini tentunya bukan berarti bahwa doa itu adalah satu alat untuk memanipulasi Allah. Bapa sudah menetapkan bahwa salah satu cara untuk menerima anugerahnya itu adalah melalui doa yang tulus. Kebaikan Allah sudah tersedia. Tetapi siapkah kita untuk menerimanya melalui doa? Ya. Jadi kita harus berdoa. Tetapi doa dengan motivasi yang benar. Dan bahkan dengan konsep yang benar. Ayat 7 sampai 13 itu menunjukkan tentang konsep yang benar. Motivasi yang keliru bukanlah satu-satunya kesalahan umum dalam berdoa. Rupanya kita juga harus mewaspadai konsep yang keliru. Di dalam hal ini Tuhan Yesus memberikan contoh dari kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam ayat yang ke-7. Janganlah doamu itu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, mereka yaitu orang yang tidak mengenal Allah terbiasa berdoa dengan bertele-tele. Ya. Nah, bertele-tele itu tidak sama dengan pengulangan kata-kata, ya. Kita harus waspada ini, ya. Jangan terjebak, ya. Bertele-tele yang dimaksud itu tidak sama dengan pengulangan kata atau pengulangan doa yang sama, ya. Tuhan Yesus juga pernah mengucapkan doa yang sama berkali-kali. Coba kita melihat di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-39 sampai 44. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka, yaitu murid-muridnya, sedang tidur, sebab mata mereka sedang berat. Ya. Jadi tidak salah itu nyanyian, "Bangun, tidur lagi." Ya, memang isih ngantuk pol, ya. Mata sudah berat itu ngantuk pol, ya. Ya. Maka dikatakan ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya
dan mengucapkan doa yang itu juga. Nah, ini kan berarti mengulang-ulang terus doanya sampai 3 kali ya. Nah, bertele-tele itu juga tidak identik dengan berdoa tanpa jemu-jemu atau berdoa dalam waktu yang lama. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas pasal 18 ayat yang ke-1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, Yesus juga berdoa semalam-malaman dalam waktu yang lama. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit dan berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Saudara, doa tidak dibatasi waktu. Ya. Bertele-tele itu bukan identik dengan berdoa lama, tidak identik dengan berdoa tidak jemu-jemu. Ya. Bertele-tele itu sebaiknya difahami di dalam kaitannya dengan jumlah kata dan cara berpikir seorang terhadap doa. Kita bisa melihat dalam ayat ke-7 tadi, jelas dikaitkan dengan kata-kata yang banyak. Di balik jumlah kata yang melimpah ini ada satu pemikiran yang salah. Mereka berpikir bahwa pengabulan doa itu ditentukan oleh jumlah kata-kata. Semakin banyak kata-kata yang diucapkan, semakin berkuasa suatu doa itu. Nah, kira-kira begitu cara berpikir orang-orang yang tidak mengenal Allah ini. Itulah sebabnya kita melihat Elia mencemooh 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Dan ini menyiratkan tentang doa yang bertele-tele itu. Ya. Coba kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 26 sampai 29. Ya. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia sedang merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia bepergian. Oh, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menorek-norek dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Nah, saudaraku, ini bisa dimasukkan di dalam kategori yang bertele-tele tadi. Nah, sebagai kontrasnya terhadap hal itu, kita diajar bahwa doa itu bukanlah sekedar pemberitahuan kepada Allah tentang apa yang kita mau. Jika doa itu hanya dipandang sebagai pemberitahuan pada Allah,
maka sebetulnya kita nggak perlu berdoa, sebab Allah sudah tahu semua kebutuhan kita. Bahkan dikatakan sebelum kita mengutarakannya, ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, saudaraku, kita sekaligus diajar bahwa pengabulan doa itu tidak ditentukan oleh banyaknya kata-kata, melainkan dari kebaikan Allah sendiri sebagai Bapa. Ya. Ayat yang ke-8 katakan Bapamu. Jadi yang penting di sini, ya, masalah doa itu bukan formulasi dan redaksi di dalam menyusun kata-kata doa itu, melainkan adalah relasi, ya. Jadi bukan formulasi dan bukan redaksi, melainkan relasi, hubungan, pergaulan yang intim dengan Bapa Surgawi. Tuhan menyadarkan kepada kita, ya, orang bisa saja melakukan doa sebagai kegiatan agama, sebagai satu tugas, kewajiban, ya, tetapi tanpa mengembangkan keintiman dengan Tuhan untuk memperoleh satu pelajaran yang mengubahkan kehidupan kita yang biasa-biasa ini menjadi kehidupan yang luar biasa, yang memiliki ciri-ciri ilahi, yaitu kasih, kudus, mulia, dan berkuasa. Nah, untuk memperjelas tentang esensi dari doa, Tuhan Yesus lalu mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan istilah DBK, yaitu doa Bapa kami. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-9 sampai 13. Doa ini terutama dimaksud untuk dipahami, bukan sekedar dihafalkan. Oleh sebab itu, Tuhan berkata, Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian. Maksudnya bukan untuk dihafal, tetapi dipahami. Dan ini adalah tentang bagaimana kita berdoa, bukan sekedar apa yang kita doakan. Karena apa? Yang pertama saya jelaskan, ya, berdoa itu berarti membangun relasi yang tepat dengan Allah. Yang tepat. Sebutan Bapa kami yang di sorga, ya, itu menyiratkan satu keunikan konsep Kristiani tentang Allah. Ya. Memang unik, saudaraku. Ya. Sekarang ini dunia kekristenan diributkan dengan masalah Tritunggal, Allah Tritunggal. Ya. Tapi saya tidak sampai ke situ. Saya membahas tentang doa Bapa kami ini, di mana Tuhan mengajarkan memang satu keunikan yang perlu kita pelajari. Ya. Allah itu adalah Allah yang transenden, artinya maha besar, maha kuasa, maha mulia, maha kekal, dan tidak mungkin bisa dijangkau hanya dengan pemikiran manusiawi. Sebab Allah yang transenden itu sangat jauh dan melampaui daya pikir manusia. Namun kita harus bersyukur, karena Allah yang transenden itu juga Allah yang imanen
Allah yang jauh itu sekaligus adalah Allah yang dekat. Ia telah berkenan menyatakan dirinya dan mendekatkan dirinya kepada manusia. Ya. Ada satu keseimbangan antara transendensi Allah, ya, yaitu kemuliaan dan kebesarannya, dengan imanensi kedekatan Tuhan kepada kita. Transendensinya itu disiratkan melalui kata di dalam doa itu yang diajarkan kepada kita, yaitu di sorga. Ya. Bapa kami yang di sorga. Sedangkan imanensinya itu ditunjukkan melalui sebutan Bapa. Allah itu sebagai Bapa kita. Nah, sebagai Bapa, Allah itu sangat mengenal kita. Dia melihat apa yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi. Dia mengetahui kebutuhan-kebutuhan kita. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Sebagai Allah yang ada di surga, Bapa adalah Raja atas semesta alam ini. Langit itu adalah tahtanya. Dia adalah penguasa yang realisasi kerajaannya itu kita doakan setiap hari melalui doa Bapa kami ini, saudaraku. Dan kehendaknya itu menjadi kesukaan kita. Ayat yang ke-10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya, haleluya. Yang kedua, saudaraku, doa itu berarti mengutamakan kepentingan Allah. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-9c itu sampai yang ke-10, ya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, sebagian orang berpikir bahwa tujuan doa itu agar kebutuhan mereka itu terpenuhi. Nah, ini merupakan konsep yang keliru. Sebelum kita itu memikirkan kebutuhan kita, ya, ayat 11 sampai 13 itu, ya, kita tuh diajar untuk fokus pada kepentingan Allah lebih dulu. Ayat 9c sampai 10 itu. Karena apa? Doa itu bukan memberitahu Allah apa yang kita mau, melainkan mencari tahu apa yang Allah mau. Kita mendoakan agar kekudusan Allah itu dihormati. Sekalipun kekudusan Allah itu sempurna, tidak semua orang itu memahami dan menghargainya. Kita juga mendoakan agar realisasi sempurna dari kerajaannya itu dinyatakan di muka bumi ini. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah memulai kerajaan Allah itu di muka bumi. Dan kita juga mendoakan agar ketaatan sempurna terhadap kehendak Allah yang ditujukan kepada penghuni surga itu juga berlaku di bumi. Di surga memang dikatakan kehendaknya itu menjadi satu kesukaan, ya, dan ditaati oleh penghuni surga itu secara sempurna. Tetapi tidak demikian di bumi. Masih banyak manusia yang salah di dalam memahami kehendak Allah, bahkan menentang akan kehendak Allah itu. Rencananya pun diabaikan. Ya. Oleh sebab itu kita perlu berdoa.
agar itu menjadi realisasi di bumi ini seperti di surga. Yang ketiga, itu berdoa itu adalah berarti menyandarkan kehidupan kita itu kepada Allah. Jelas sekali ayat yang ke-11 sampai 13. Doa itu bukan sarana untuk mengontrol Allah. Sebaliknya, doa itu merupakan satu ekspresi ketidakberdayaan kita dan ketergantungan kita yang terus-menerus kepada Allah. 3 hal yang disebut di dalam bagian ini, saudaraku, adalah apa? Makanan, pengampunan, dan kelepasan dari pencobaan. Saudaraku, hal-hal ini merupakan satu kebutuhan kita setiap hari. Makanan, pengampunan, ya, kelepasan dari pencobaan itu. Sulit sekali dibayangkan kita bisa bertahan dan menikmati hidup ini tanpa 3 hal ini. Makanan, pengampunan, dan kelepasan dari pencobaan. Saudaraku, berdoa meminta makanan setiap hari seperti yang dikatakan dalam ayat 10 itu menyiratkan kesadaran kita bahwa makanan atau rezeki itu lebih merupakan berkat Allah daripada hasil pekerjaan kita. Bagi para buruh harian, saudaraku, doa ini sangat relevan. Apalagi pada saat ini kita bisa melihat situasi pandemi yang membuat orang itu panik, ya, sehingga mereka itu, ya, income di dalam finansial yang didapatkan itu sangat terbatas sekali. Jadi doa ini sangat relevan, saudaraku. Kita banyak melihat bahwa banyak karyawan-karyawan yang di PHK tidak lagi bisa bekerja, dan tidak bekerja itu ya berarti kita tidak bisa makan. Karena itu perlu belajar dan bersandar kepada Allah setiap hari. Tiap hari, saudaraku, kita harus berdoa. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, serahkan semua kekhawatiran kita kepadanya. Bahkan kita jangan meributkan dan khawatir tentang hari esok. Karena dikatakan di situ dalam Matius 6 ayat 34 itu bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya besok, ya kita berdoalah dan kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan kita tidak perlu khawatir. Serahkan khawatirmu kepadanya karena Tuhan yang memeliharakan kita. Tuhan menjamin kita. Selanjutnya di dalam doa Bapa kami itu dikatakan bahwa umat Kristiani ini harus memohon pengampunan atas kesalahan yang diperbuat. Ayat yang ke-12 itu, ampunilah kami akan kesalahan kami. Tentunya hal ini sangat wajar, ya. Mengingat kita ini sebagai manusia adalah makhluk yang berkekurangan, yang tidak bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan setiap hari. Oleh sebab itu, cara yang Tuhan ajarkan ini, ya, yaitu selalu membawa kita kepada satu pertobatan dan permohonan pengampunan kepada Dia tiap hari. Tentunya hal ini bukan merupakan hal yang hanya dilakukan satu kali saja, saudara. Ya, ada pengajaran-pengajaran mengatakan kita enggak perlu berdoa tiap-tiap hari ampunilah dosa kami. Ya. Kita sudah dibenarkan dan kita bukan orang berdosa.
Saudaraku, Tuhan mengajarkan ini. Dan doa itu berlaku sampai pada saat ini. Tuhan kehendaki kita tidak menyombongkan diri. Bahwa kita adalah manusia yang tebal terhadap kesalahan dan dosa. Kita rentan untuk melakukan satu kesalahan yang tidak kita sadari, kita anggap benar. Ya. Oleh sebab itu kita harus minta Tuhan untuk mengoreksi diri kita terus. Ya. Sebab itu Tuhan menghendaki kita itu berdoa, ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudaraku, karena apapun yang manusia lakukan itu beresiko mengalami kesalahan. Seperti yang saya katakan, tidak kita sadari, tidak ketahui, ya, bahwa kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu adalah satu kesalahan di mata Tuhan. Dan kita harus mohon dengan kerendahan hati. Kita bertobat jikalau Roh Kudus itu menyatakan itu tentang kebenaran itu. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10, ayat yang ke-8 sampai 10 ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudaraku, jadi sebaiknya kita melakukan ajaran Kristus itu untuk selalu minta pengampunan, datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri. Karena melalui pengampunan itulah kita akan dimenangkan, kita akan dimerdekakan dari belenggu dosa. Dengan pengampunan itu pula kita akan menjadi umat yang lebih dari pemenang, karena Tuhan sudah membayar semua itu melalui kematiannya di kayu salib. Dan yang terakhir dalam doa itu dikatakan, selanjutnya kita diajar untuk supaya dilepaskan dari pencobaan. Ya. Kita ini diperhadapkan pada saat ini dengan satu realita bahwa banyak orang Kristen yang jatuh dalam pencobaan. Ya, memang untuk mengatasi pencobaan itu tidak mudah. Bahkan Yesus sendiri juga mengalami pencobaan. Ya. Baik Adam sebagai manusia pertama, atau Yesus Adam yang terakhir, atau manusia yang kedua, ya, mengalami itu. Oleh sebab itu, di dalam berdoa itu sebaiknya kita minta dilepaskan. Dilepaskan itu bukan dihindarkan dari pencobaan, tetapi diberikan kemenangan, saudaraku. Karena manusia memang tidak bisa menghindar dari jeratan dan pencobaan yang memang diujikan kepada mereka. Sebagaimana Allah juga mengizinkan Yesus dicobai oleh iblis. Di situ dikatakan roh pembawa Yesus.
Di satu tempat itu dicobai. Tapi dia menang. Jadi hanya dengan berdoa dan pimpinan Roh Kudus, maka pencobaan ini akan bisa kita lalui seturut dengan kehendak Allah dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kita bisa menang. Ya. Kita butuh kekuatan dari Allah untuk bisa menyelesaikan dengan baik akan pencobaan yang terjadi, yang diizinkan datang atas kehidupan kita. Dan dengan demikian, segala pencobaan yang kita jalani itu dengan satu ketaatan kepada Allah itu akan memberikan satu buah yang sangat manis sekali. Yaitu apa? Kita mendapatkan satu hal yang sangat indah. Kita akan mempunyai kekuatan untuk melawan iblis. Ya. Kita diberi kekuatan itu. Saudaraku, jadi yang terakhir dalam doa Bapa kami itu jelas mengutarakan untuk kita minta supaya dilepaskan dari yang jahat dan diberikan kekuatan untuk menolak hal tersebut. Hal inilah yang saya katakan cukup penting, ya. Seperti firman Tuhan katakan bahwa peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu jahat di udara, iblis yang jadi provokasi, ya, sehingga kedagingan kita itu hidup dan menguasai, mengendalikan pikiran, perasaan, ya, dan bukan roh lagi yang memimpin kita. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus membutuhkan kekuatan yang datang dari Tuhan supaya kita itu sanggup melawan iblis dan melakukan kehendak Tuhan itu dengan maksimal, sesuatu yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Kita melakukan kehendaknya itu bukan separuh-separuh, tapi maksimal. Kekuatan yang dimiliki manusia itu terbatas, saudaraku. Dan seringkali kita susah untuk melawan iblis. Tetapi kita bersyukur, hanya dengan penyertaan Tuhan saja, maka hal itu bisa dan mungkin untuk kita lakukan, yaitu menjadi pemenang atas pencobaan-pencobaan itu. Setiap hari kita juga membutuhkan kelepasan dan kemenangan dari pencobaan itu, saudara. Bukan cuma pengampunan, tapi juga pelepasan dari itu. Dengan kekuatan sendiri memang kita tidak mampu untuk bisa bertahan, saudara. Hanya jikalau kita itu bersandar sepenuh kepada Allah. Karena iblis yang menggoda kita itu jauh lebih kuat dan lebih berpengalaman daripada kita, saudara. Kita sendiri tidak mampu tanpa Allah yang memberikan kekuatan itu. Jadi kita perlu untuk berdoa itu. Menunjukkan kita itu sangat tergantung kepada Allah untuk kita bisa memenangkan iblis itu. Kita harus merendahkan diri di hadapan Allah. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Haleluya. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, saudara, pada saat ini. Apa yang harus kita ingat dan hayati? Bahwa hidup kekal itu sudah menjadi milik kita ketika kita percaya menerima Yesus, lalu membangun satu hubungan yang intim sehingga kita makin mengenal Dia dengan benar, dan kita memiliki
hidup yang kekal itu. Dan Tuhan kehendaki pada saat ini untuk kita menjadi tidak sama dengan orang-orang yang hanya sekedar beragama, melakukan kewajiban-kewajiban agama. Tuhan mengatakan bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Kamu tidak akan mengalami kerajaan Allah di dalam kehidupan kita itu, di mana pemerintahan Allah itu nyata, pimpinan Allah nyata, kuasa dan kekuatan Allah nyata di dalam kita, kemuliaannya dinyatakan di dalam kita. Puji Tuhan. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara yang telah mendapatkan roti dan anggur, biarlah saudara angkat roti tinggi-tinggi sebagai satu penghormatan, dan dengarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada saat ini mengenai hikmah wahyu yang diberikan untuk menjabarkan akan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan dan dengarlah apa dikatakan oleh Paulus selanjutnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Cawan yang ada pada tangan kanan kita ini adalah cawan perjanjian baru yang sudah dimeteraikan oleh darah Kristus. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami bisa melakukan sakramen perjamuan kudus bersama dengan sidang jemaat-Mu yang bertekun di dalam ibadah online ini. Ya, mereka telah mendengar akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Mereka pun ingin merindukan untuk menjadi, oh Tuhan, orang-orang percaya yang memuliakan Engkau di dalam setiap kehidupannya. Sebab itu biarlah Roh Kudus Engkau berkarya di dalam hati mereka, dan mereka bisa menjadi satu kesaksian yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati mereka Tuhan, Engkau lawat mereka, biarlah segala kekhawatiran yang dirasakan pada saat ini, Engkau akan memberikan satu kecerahan dalam hati mereka, bahwa Engkau lebih besar dari segala perkara, dan Engkau berjanji untuk memeliharakan kami.
Tidak sehelai rambut pun kami bisa jatuh tanpa seizin Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.